Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya supaya kita bersemangat ya? Semangat atau istiqomah dalam bahasa ininya ya. Jadi kita memang benar ya, kita itu kadang lemas, kadang males, kadang semangat. Jadi itu benar itu. Apalagi Rasul menyampaikan di dalam sebuah hadis, al-imanu yazidu wa yanqus. Itu kuncinya ya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu yazid bertambah, wa yanqus dan berkurang. Kemudian ulama menjelaskan bahwa al-imanu yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Ya, jadi iman itu bertambah ketika kita melakukan ketaatan. Ketaatan apa saja ya. Wa yanqus bil ma'siyah, dan menurun atau berkurang dengan kemaksiatan gitu ya. Ini rumusan pertama. Jadi kalau kita tahu seperti ini, maka kita harus berbuat kebaikan terus. Dan kebaikan itu ragamnya banyak. Jadi kalau misalnya kita bosen, jadi sering saya sampaikan bahwa kebaikan dalam Islam itu banyaknya luar biasa ya, banyaknya luar biasa. Contoh nih ya, misalnya saya contohkan yang paling nganggur, paling gampang, paling sepele ya. Orang yang paling nganggur dan paling aneh menurut saya itu adalah orang mancing ya, ya kan? Dan orang mancing ini kan ya namanya juga hobi, ya nggak bisa disalahkan. Namanya juga hobi mancing, asalkan jangan mancing masalah ya. Mancingnya mancing ikan ya. Mancing ikan ya. Mungkin dia pengen dapat ikan kan gitu kan. Ya cari sungai mancing. Boleh saja. Atau mancing di Setu Mangga Bolong. Kalau di saya itu Setu Mangga Bolong. Saya lihat ini mungkin kalau bahasa umum itu begini, orang itu kan bisa nyari pekerjaan dengan cara lain kan gitu kan. Ada orang ya, makanya agak aneh tapi nggak apa-apa. Ada orang mancing itu pertama karena pekerjaannya mancing, nggak ada pekerjaan lain. Nyari pekerjaan susah, tenaganya nggak kuat, udah tua, makanya mancing, pekerjaannya mancing. Satu. Yang kedua hobi mancing. Mungkin dia punya kos-kosan banyak mungkin ya. Jadi orang-orang Betawi yang hartanya banyak ya. Maka dia hobi mancing. Yang ketiga adalah ikut-ikutan teman mancing. Ya, ya. Yang keempat pusing-pusing mikir sana mikir di rumah, diomeli istri ya, diomeli ini anak ini, mancing lah misalnya begitu ya. Maka boleh mancing di sini, tapi saya sarankan kalau orang punya ilmu, ketika dia mancing maka Bismillahirrahmanirrahim ya kan gitu kan, mancing kan. Nah dia nunggunya kan lama kan, zikir saja Subhanallahil adzim subhanallah hamdi subhanallahil adzim subhanallah hamdi subhanallahil adzim subhanallah hamdi. Itu dia nunggu setengah jam, maka dia berzikir setengah jam. Coba Subhanallahil adzim subhanallahil hamdi 5 detik. Ya. Taruhlah seandainya 1 menit itu dia bilang 10. Ini saya contoh paling sederhana ya. Jadi ini kan 5 detik ya. Padahal 1 menit itu 60 detik. Taruhlah 1 detik itu dia 1 mengucapkan. Berarti kalau 1 menit 60. Bukan. 1 menit dia 1 misalnya. Seandainya begitu. Padahal kalau dia istiqomah itu bisa 10-12 kali. Ya. Maka setengah jam dia itu bisa mengucapkan kurang lebih ya 30. Ya, 30 dan itu subhanallah hamdi subhanallahil adzim itu zikir yang agung itu. Itu mudah diucapkan, berat di mizan, timbangannya besok di mizan itu berat dan dicintai oleh Allah. Subhanallah maha suci Allah yang agung, al-azim agung. Subhanallah bihamdi, dan maha suci ya Allah aku menyebutkan, aku memujinya ya. Atau kalau misalnya bosan ya, maka ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau bosan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Atau doa yang panjang. Nah, itu contoh yang paling gampang begitu ya. Atau kita misalnya, Mas Joko kerjanya di mana? Dagang, Mak. Dagang. Dari rumah ke tempat dagang itu berapa jam? Di rumah punya warung. Oh. Ya enak. Sambil masak baca surat Wadduha ya. Misalnya masak telur ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairu laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Wadduha, satu telur sudah jadi. Nah, satu telur wadduha. Wah, itu mungkin kita sudah lupa, tapi di Yaumul Qiyamah itu tabungan itu abadan-abadan itu. Ya. Ulama-ulama dulu gitu. Masak, kalau ulama dulu pakai tepung ya, masaknya pakai tepung. Itu surat Wadduha, surat Al-Ghasyiyah itu selesai satu kali masak. Masya Allah, ini masak ya. Baik, Mas Dayat, kerjanya di mana Mas Dayat? Jualannya jauh dari rumah? Dekat. Berapa menit rumah ke tempat jualan? 2 menit lah Ustaz. Oh, 2 menit. Di teras berarti ya? Di teras? Oh, enggak jauh. Ya, bisa 2 menit kan baca itu. Kalau 2 menit itu, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1 menit enggak sampai. Itu Qul huwallahu ahad itu surat Al-Ikhlas yang luar biasa ya. Masya Allah, itu surat istimewa banget ya. Ya, surat istimewa banget itu Al-Ikhlas. Jadi mau berangkat dari kamar, dari tempat tidur ya, atau mau ini kan cuma 2 menit ya. Qul huwallahu ahad sambil jalan. Ya, dua kulhu. Masya Allah. Atau kalau pengen lebih agung lagi, Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah aja. Surat Al-Fatihah itu surat yang teragung di dalam Al-Quran. Ya, kemarin kan saya jelaskan tuh hari Jumat ya. Itu enak. Jadi kita nabung tanpa sadar ya. Justru insya Allah amalan-amalan seperti inilah yang amalan akan kita banggakan besok yaumul qiyamah. Karena kita lupakan. Kalau amalan ibadah haji, umroh, sedekah, bangun masjid 1 miliar itu kita ingat-ingat. Belum tentu diterima. Kenapa? Karena ada ria, ada pamer, ada ujub, ada sombong, takabur. Kenapa? Karena banyak. Oh, saya udah bangun masjid 1M. Woi. Iya, memang 1M didatangkan pahalanya itu seperti gunung Uhud. Tapi kemudian mengecil hilang. Kenapa? Karena ada pamernya. Dikurangi lah. Nah, kan gitu kan? Nah, makanya Yazid itu dengan melakukan ketaatan, jadi bisa berzikir, bisa ngaji kayak begini, ya itu akan menumbuhkan ini. Nah, kemudian para sahabat itu melakukan tilawatil Quran ya. Usahakan dalam 1 hari itu baca ya minimal 3 juz lah ya. Habis maghrib 1 juz ya. Nanti habis duhur 1 juz. Pilih yang longgar-longgar. 1 juz itu kira-kira 40 menit kalau yang biasa ya. Kalau saya sendiri itu setengah jam itu 1 juz ya. Tartilan ya, enggak cepet, tartilan. Waratilil Qur'an tartilan. Jadi dengan tartil itu 1 juz itu 30 menit. Harus disiapkan ya. Jangan kalau sempat ngaji, baca Quran itu harus disiapkan. Jangan sampai ini, harus diagendakan gitu loh. Jadi misalnya habis maghrib sampai isya itu jangan kemana-mana. Ini. Terus kalau kerja saya itu pas malam, pas shift malam, ya sudah zikir saja atau baca ini. Ya. Pokoknya pinter-pinterlah untuk mengatur waktu. Ya. Jadi saya dulu sempat kerja di hotel di Bali itu ya. Itu jaga namanya eksibisi, ya jaga pameran itu 8 jam. Maka saya tidak malu-malu untuk membawa buku. Ya, membawa buku saya karena kalau jaga aja jenuh ya. Ya kadang-kadang saya zikir, kadang-kadang saya baca buku itu. Ya. Paling setengah jam selesai, dilipat nanti ini. Ya pokoknya bisa diatur lah itu. Asalkan waktu ini harus kita manfaatkan dengan baik ya.
Sebab kenapa? Kalau kita meninggal dunia baru tahu rasa betapa waktu itu sangat berharga sekali ya. Maka lakukan amalan-amalan seperti ini ya. Atau sedekah tiap hari Jumat. Ya setiap hari boleh. Kalau Jumat itu lebih utama ya. Sedekah, mumpung kita punya duit ya. Dan sedekah mulailah dari paling yang kecil. Yang kecil itu begini ya. Kebanyakan manusia itu mikirnya sedekah itu kan banyak ya. Nggak perlu banyak. Kita punya duit 10.000, terus kita 5.000 itu sudah banyak itu. 50% ya. Justru ketika kita miskin ini gampang sedekah. Kalau kaya itu nggak bisa sedekah. Saya mau tanya ya, contoh ini. Kalau tadi Mas Joko sudah, Mas Dayat sudah, sekarang Pak Rudi tak tanya ini. Pak Rudi, ketika Pak Rudi punya uang 50.000, taruhlah gitu ya. Ya, ini 50.000 ya, yang di dompet ya. Kemudian Pak Rudi dengan teman itu kan mentraktir, taruhlah makan apa ya, makan yang disukai apa Pak Rudi? Makanan yang disukai apa? Mie ayam, oke, mie ayam ya. Taruhlah Pak Rudi punya 50.000 ini mentraktir Mas Joko sama Mas Dayat mie ayam. Mie ayam itu kisarannya antara 15.000 lah yang paling enak ya, atau 20.000 lah ya. Ya. Taruhlah karena 50.000 ini kan bertiga nih. Nanti ditraktir berarti 15.000 kali 2 berapa? 30 ya. Nah, 30 itu 30.000 dari 50.000 itu berapa persen? Berapa persen tuh? 60%, bagus ya, 60% ya. Itu gampang. Karena kecil. Sekarang saya mau tanya. Pak Rudi punya uang 50 juta. 50 juta. Terus ngasih duit ke Mas Joko 15 juta, ke Mas Dayat 15 juta, mau nggak? Nggak bakalan. Ya, berat. Ini loh rahasianya, makanya tak kasih rahasia. Kalau punya duit kecil itu gampang, untuk sedekah gampang. Kalau punya duit besar nggak gampang. Kenapa? Meskipun persentasenya sama, ya kan? Tadi 50.000, kalau dikasihkan Mas Joko mie ayam, Mas Dayat mie ayam, itu kan totalnya 60%. 60% itu lebih daripada 50%, jadi separuh lebih. Dan itu di hadapan Allah sama. Sekarang ketika Pak Rudi punya 50 juta, ya dikasihkan 15 juta ke Mas Joko dan 15 juta Mas Dayat, kan berat. Loh, makanya orang-orang kaya itu sulit gitu loh. Loh, tapi kemarin ada orang nyumbang 1 juta. Nah, 1 juta itu kekayaannya dia berapa? 1 miliar. 1 miliar itu 1 juta, 1 juta. Kalau diambil 1 juta aja berapa? 0,1%. Ya, makanya saya kasih rahasianya. Jadi kalau kita misalnya di dompet ini ya, maksudnya ke uang ya, makanya saya berusaha untuk ini ya, nggak eman, karena memang pas uang, enaknya orang miskin itu atau orang yang sederhana begitu ya. Kita punya uang misalnya di dompet itu 100.000, kita berikan ke orang itu 20.000, itu sudah berapa persen? 20% ya. 20% itu udah luar biasa loh ya. Ya, 20%, hampir mendekati zakat ya. Jauh ya, jauh, bukan mendekati, jauh. Kalau zakat 2,5%. Nah, gitu. Maka lakukan itu, jadi amalan tadi ya, mencari ilmu agama, kemudian tilawatil Quran, membaca hadis. Maka saya sarankan untuk semuanya ya, bisa membaca hadis, 1 hari 3 hadis atau 5 hadis, 1 hari membaca Quran 2 juz atau 1 juz paling tidak ya. Kemudian baca nasihat-nasihat kan gitu kan, maka itu insya Allah akan meningkatkan ziyadah. Jadi ziyadatul iman ya, al imanu yazidu wa yanqus. Dan tirulah baca kisah-kisah para sahabat yang saya ceritakan tadi ya. Di sekarang tanggal berapa Pak Rudi? Sekarang tanggal berapa Rudi? 29 ya. Oke. Nanti begini, ini tolong camkan baik-baik ya semuanya ya. Tolong camkan baik-baik. Beli kitab
tentang hayatus sahabah satu. Ya bisa yang jumlahnya 313 boleh, atau yang 300 boleh, atau 100 boleh lah. Pokoknya tentang sahabat. Yang kedua, beli kitab tentang tabi'in, harus ini. Gimana caranya harus beli, ya, dan bisa itu. Yang ketiga, beli kitab tentang ulama-ulama pilihan, ya. Saya kasih contoh begini, contoh ini ya. Ini ulama-ulama pilihan. Ini ada berapa ini? Ada ratusan ulama. Ini kalau ini kumpulan ini kumpulan dari para sahabat, tabi'in, ulama-ulama pilihan. Ini ada hampir 480 halaman. 481 ya. Ini salah satu contoh kisah orang-orang soleh dari para sahabat sampai ulama-ulama pilihan. Jadi ratusan orang-orang pilihan. Sedangkan satu bulan itu kan ada 30 hari. Maka di list saja. Ini harus serius. Kenapa? Karena akhirat itu serius. Karena hisab itu serius. Ya. Di list saja, dicatat aja. Satu hari satu orang. Ya. Jadi misalnya, aduh siapa nih yang nelpon? Ya biarin lah. Apa namanya? Bentar ya, ini ada yang nelpon gimana nih? Apa ini? Setan itu menggoda kita. Sedangkan iman itu harus diusahakan, ya. Contoh mulai misalnya tanggal 1, ini contoh aja ya. Tanggal 1 itu setiap hari harus 1 juz. Ya, oke lah, saya kasih contoh yang paling ringan aja ya. Paling ringan ya, 1 hari 1 juz, ditaruh di hari maghrib, boleh. Maghrib sampai isya. Atau kalau misalnya kerja, maka ditaruh di hari lain, misalnya bukan di hari lain, di jam lain. Misalnya habis zuhur, harus dipaksa. Nggak boleh asal-asal aku mumpung ada waktu, nggak boleh mumpung ada waktu, harus ada waktu. Ya. Nah, kemudian baca hadis, 1 hari 5 hadis. Kalau hadis pendek kan, paling 5 hadis ini paling sekitar 5 menit ya, atau 10 menit lah. Nah, sambil direnungi ya, dibaca direnungi 10 ya. Nah, kemudian yang saya sampaikan, baca Hayatus Sholihin, kisah hidup orang soleh ya. Jadi tanggal 1 kisahnya Abu Bakar, tanggal 2 kisahnya Umar ibn Khattab, tanggal 3 kisahnya Utsman bin Affan. Terus ya. Nanti kalian akan hebat ya. Sambil dibaca, sambil direnungi, kemudian dihayati dan diamalkan, ditiru. Ya. Jadi saya sendiri itu ngalah berkah. Sering saya sampaikan tentang ngalah berkah karena saya tidak punya amalan seperti mereka, para sahabat tabi'in. Maka saya membaca, kemudian saya meniru apa yang bisa saya tiru sambil berdoa pada Allah, ya Allah kumpulkanlah aku bersama Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu orangnya smart, orangnya itu berwibawa, maka saya meniru apa yang bisa saya tiru. Misalnya 1% dari sifat Abu Bakar, saya sudah mohon pada Allah supaya dimasukkan ke dalam kelompoknya Abu Bakar. Karena Rasul menyampaikan almar'u ma'aman ahabah. Seseorang itu akan diikutkan bersama orang yang dia cintai, ya. Makanya saya menulis, saya membaca kisah Abu Bakar itu saya ngalah berkah. Saya mohon pada Allah supaya dimasukkan kelompoknya Abu Bakar. Demikian juga Utsman, demikian juga Umar, Ali, Sayyidina Ali atau yang lain. Pokoknya banyak kisah-kisah yang menarik ini, banyak sekali, ya. Jadi kalau kita oleh Allah diperintahkan mencari ilmu kehidupan, bahkan orang-orang gila pun kita disuruh mendengarkan kalau dia baik ya, kalau baik ya. Ya. Kalau orang gila itu begini, misalnya ada orang gila, ini gila betulan ya. Dia bilang, ingat pada Allah. Ini pengalaman saya ya. Saya suatu saat sholat di dekat pondok Cina ya. Pondok Cina sini, bukan Cina Beijing ya, Cina sini, pondok Cina sini ya. Waktu saya sholat, habis sholat itu keluar, ada orang gila. Nama juga orang gila kan nggak pakai baju. Orang gilanya bilang begini, kalau ingat pada Allah itu jangan waktu sholat saja, setiap hari kita ingat pada Allah. Kan bener ini. Oh iya ya, saya bilang ke istri saya, iya bener, orang gila ini bener. Makanya dia di masjid ya. Dia nggak sholat padahal. Nah itu harus diambil gitu. Apalagi kepada orang-orang yang benar, orang-orang yang ulama kan gitu kan. Makanya saya menyarankan semuanya lah ya.
ya termasuk Pak Abdullah ya, itu kumpulkan duit, beli kitab-kitab, nanti kalau bingung tanya ke saya, kitab apa yang harus dibeli ya, kitab sahabat. Jadi saya punya ragamnya sahabat itu banyak banget ya. Ada yang satu buku ini 500 halaman itu khusus sahabat ada, khusus tabiin ada yang sahabat itu sampai bertebal-tebal ya, sampai yang saya ceritakan tadi jutaan tadi ya, itu ada ya. Kenapa? Karena saya yakin inilah yang harus saya cari. Kalau saya cari duit saja ngoyo dulu ya, maka untuk akhirat saya lebih ngoyo lagi, lebih dan lebih. Karena walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu ya. Itu salah satunya tadi zikir terus-menerus setiap saat, beramal, berinfak, menolong orang ya. Pokoknya banyak ya, menolong orang, mendoakan ya. Ini amalan-amalan yang sederhana ya. Ke masjid berjamaah ya, udah itu bahasanya luar biasa ya. Usahakan melakukan amal-amal yang luar biasa. Ya, kemudian mendoakan mencarikan membantu saudaranya yang kesulitan ya, memberikan konsultasi dan seterusnya. Baik, silakan kalau ada yang tanyakan lagi.